Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita baru membahas rukun sholat Jumat. Di dalam rukun ini ada enggak azan 1 kali atau azan 2 kali? Tidak disebutkan. Jadi yang benar itu azan 1 kali atau azan 2 kali? Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang tidak Jumatan dan juga yang menyalahkan salah satunya. Orang yang Jumatannya azan sekali, kemudian menyalahkan orang yang Jumatan 2 kali, azannya ini salah. Begitu juga orang yang Jumatan azannya 2 kali, menyalahkan orang yang Jumatan azannya sekali, itu pun salah. Jadi yang salah itu yang menyalahkan. Sedangkan azan sekali ataupun azan 2 kalinya, dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Pada zaman Nabi SAW, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Umar, semuanya azan sekali. Pada zaman Sayyidina Utsman, melihat perkembangan Islam semakin berkembang, orang semakin banyak dan berjauhan dari masjid, maka beliau langsung berijtihad, ini perlu azan 2 kali. Azan yang pertama untuk memberitahukan orang yang jauh supaya mereka bersiap bahwa sebentar lagi akan azan Jumat. Jadi azan yang pertama itu untuk memberitahukan mereka. Berarti azan 2 kali ini disyariatkan pada zaman Sayyidina Utsman. Jadi azan 1 kali 2 kali keduanya sah saja dan benar. Kalau kita membid'ahkan orang yang Jumatan azannya 2 kali, ini sama saja kita membid'ahkan Sayyidina Utsman. Na'udzubillah min dzalik. Berani nggak kita membid'ahkan Sayyidina Utsman? Nggak berani. Ulamanya sahabat, khulafaur rasyidin, orang yang dijamin masuk surga, kemudian kita bid'ahkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau azan 2 kali, mana yang dianggap azan untuk Jumat? Yang dianggap azan untuk Jumatnya adalah azan yang kedua. Coba perhatikan ketika azan 1 kali. Imam naik ke mimbar, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian azan. Setelah azan, imam berdiri lagi, khutbah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kalau azan 2 kali, azan yang pertama belum khutbah kan? Tetapi kita sholat sunnah setelah azan yang pertama. Kemudian imam naik ke mimbar, dia salam, kemudian azan yang kedua, kemudian imam naik lagi untuk khutbah. Jadi sama posisinya. Salam, azan, khutbah. Jadi kalau azan 2 kali, yang dianggap azan untuk sholat Jumatnya adalah azan yang kedua. Sedangkan azan tambahannya yang mana? Azan yang pertama. Berarti nanti iqomah siapa yang sunnah? Orang yang azan. Azan yang mana? Azan yang kedua. Berarti orang yang azan pada azan kedua ini disunahkan untuk qomat juga. Bukan orang yang azan pertama qomatnya. Karena dia itu justru tambahannya. Lebih bagus lagi azan yang pertama, azan yang kedua, kemudian iqomat orangnya itu juga. Kemudian jika khatib sudah membaca hamdalah, artinya khutbahnya sudah dimulai, alhamdulillah, maka pada saat itu haram untuk mengerjakan sholat sunnah. Haram hukumnya, kecuali bagi yang baru datang. Tetap disunahkan untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah, kemudian ada orang datang ke masjid, dia langsung duduk. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengerjakan sholat sunnah. Jadi tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid bagi orang yang datang, walaupun keadaannya sedang khutbah atau khutbah sedang dimulai. Tetap kerjakan sholat sunnah, tetapi dikerjakannya dengan cepat. Jangan sok dikhusyuk-khusyukkan. Haram ini bagi siapa sholat sunnah? Bagi orang yang dari tadi sudah di masjid, sudah duduk.
Bagi dia ini haram mengerjakan sholat sunnah. Tetapi bagi orang yang baru datang tetap dianjurkan sholat sunnah dan dikerjakannya dengan cepat. Terus kalau yang azan 2 kali, sholat sunnah boleh tidak setelah azan? Boleh. Karena patokannya haram sholat sunnah bagi orang yang dari tadi duduk di masjid adalah ketika imam sudah membaca hamdalah dalam khutbahnya. Jadi kalau adzan 2 kali, setelah adzan pertama kita masih disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Sholat apa itu? Banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan sholat mutlak, artinya sholat sunnah tanpa niat qobliyah Jumat. Sholat sunnatan mutlak cukup seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan ada kok qobla Jumat. Dalilnya bainal adzan wal iqamah as-shalah, antara adzan dan iqamah itu ada salat. Jadi silahkan mau salat sunnah mutlak ataupun salat sunnah qobliyah Jumat gak masalah. Keduanya juga ada pendapat dari ulama-ulama kita. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Setelah khatib membaca hamdalah, itu pun sama haramnya. Seperti apa? Berdagang. Jangankan berdagang, sholat sunnah saja haram loh. Apalagi berdagang. Sholat sunnah aja haram loh. Apalagi ngerokok di luar masjid. Maka jangan sampai dilakukan hal-hal yang sia-sia setelah khatib membaca hamdalah. Kalau perempuan, boleh kalau perempuan berdagang juga. Kenapa? Karena udzur dia, udzur selama-lamanya, udzur abadi, yaitu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.